Di dalam kelas, Ratu sedang duduk di bangkunya, diam dan menunduk. Suasana kelas sangat berisik dengan tawa dan obrolan murid-murid. Millie, cewek populer dan jago bergaul, tiba-tiba berdiri di depan Ratu sambil tertawa dengan teman-temannya. Jelek. Lo kok nggak malu sih punya kaki korengan kayak gitu? Gue sih ya, jijik banget. Namanya juga musibah, Mel. Lagian tanpa ada koreng ini juga aku tetap jelek kok. Dan bakal tetap kamu bully kan? Lo tuh ya, udah jelek, miskin, nggak punya teman, terus kakinya juga busuk kayak gitu. Kok bisa ya? Lo tuh hidup di dunia ini gitu loh. Kenapa sih aku diginiin terus? Kenapa aku selalu jadi sasaran? Emangnya jadi orang jelek dosa ya? Kenapa lo diam aja? Lo tuh kalau ditanya dijawab. Punya mulut kagak? Emangnya lo gak jijik sama diri lo sendiri gitu? Mana badan lo baunya kayak badak baru berak gitu. Minimal mandi deh lo. Bau? Aku emang jelek kok. Tapi aku juga gak bau. Kenapa sih kamu suka ngelebih-lebihin gitu? Semua orang jadi jauhin aku gara-gara kamu sering nyebarin fitnah tahu. Idi, pada gila lo. Orang pada ngejauh ya karena lo tuh gak layak ditemenin aja. Dasar lo koreng. Udah Meli, cukup. Lo pikir lo siapa bisa ngatain orang seenaknya gitu? Raka, lo ngapain sih bantuin cewek jelek kayak gini? Lo itu cowok paling keren di sekolah loh. Kok bisa-bisanya nolongin cewek udik kayak gini? Lo gak usah sok ngebully orang deh. Lo tuh gak sempurna, Mel. Apalagi Ratu selama ini kan gak pernah ganggu lo juga. Jadi kenapa sih lo ganggu dia? Raka, gue tuh ya gak paham banget deh sama lo. Ngapain juga bantuin cewek kayak dia? Coba dah, lo lihat tuh mukanya dia. Jelek banget, mana kakinya korengan lagi. Gak ada orang yang jelek. Yang jelek itu hati lo, Mel. Millie terdiam sejenak, tidak bisa membalas, lalu mundur dan duduk ke tempatnya. Nyebulin banget sih lo. Dah gak asik. Party pooper banget jadi orang. Makasih ya Raka. Tapi kenapa kamu bantuin aku sih? Aku masih gak ngerti. Udah santai, gak perlu dipikirin Ratu. Aku cuma ngerasa gak enak aja lihat orang dibully. Aku kayaknya gak pantas dibantuin sama kamu Raka. Lah kok ngomongnya gitu? Semua orang itu layak buat dibantu kalau lagi kesusahan. Ya intinya aku makasih banget ya. Aku mau ke belakang dulu ya. Takutnya kamu jijik lihat koreng aku. Please deh, lain kali jangan rendah diri gitu ya. Kamu gak menjijikan kok. Mending lu ke UKS aja yuk. Lu kamu itu berdarah lagi loh, harus diobatin. Ratu terdiam sejenak, merasa ada kehangatan dalam hati meskipun dia sering dianggap rendah oleh teman-temannya. Raka, yang terkenal di sekolah, tiba-tiba membantu dia dan itu membuatnya merasa sedikit dihargai. Ratu duduk di bangku UKS, memegangi kakinya yang masih terasa sakit karena terkelupas akibat ulah Millie. Raka membuka kotak P3K dan mulai mengobati luka Ratu dengan hati-hati. Jangan terlalu mikirin kata orang Ratu. Kadang orang yang suka ngebully itu justru yang punya masalah paling gede. Mereka itu gak bahagia sama hidupnya. Mereka itu stres, makanya butuh pelampiasan. Jadi kamu gak usah terlalu mikirin perkataan Meli ya. Tapi kalau dia nyakitin kamu, sekali-sekali bales deh, gak apa-apa. Jangan diem aja. Tapi aku cuma cewek biasa. Mungkin karena aku gak kaya, gak cantik. Orang jadi gampang rendahin aku kali ya. Pepep, lo salah Ratu. Cantik atau kaya itu bukan segalanya. Yang penting itu hati. Dan kamu punya itu. Kamu gak perlu jadi orang lain kok buat disukai orang. Kamu jadi diri kamu sendiri aja. Meli itu mulutnya sama hatinya emang busuk aja orangnya. Makasih ya Raka. Aku gak pernah loh dengar kata-kata kayak gitu sebelumnya. Di ruang kepala sekolah, Bu Rina duduk dengan wajah lesu. Pak Agus, kepala sekolah, terlihat memberinya segelas air minum, lalu duduk di seberangnya. Bu Rina, kenapa nggak bilang kalau badan ibu itu kurang sehat? Tahu gitu mending tadi izin aja. Terima kasih Pak Agus. Saya cuma sedikit kurang enak badan. Ya, alhamdulillah masih kuat ngajar kok Pak. Jangan khawatir Bu, kalau ada apa-apa saya selalu siap bantu kok. Sekarang ibu lebih baik istirahat dulu di UKS. Setelah 3 bulan berlalu, beberapa siswi, termasuk Bu Rina, mulai merasa mual dan lemas. Ketika mereka semua memutuskan untuk memeriksakan diri, hasilnya sangat mengejutkan.
Mereka semua positif hamil. Yang lebih aneh, mereka semua tidak merasa pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun. Apa-apaan ini? Kenapa gue bisa hamil sih? Padahal gue gak inget kalau pernah gituan. Gue masih perawan. Anjrit lah. Astagfirullah, ini gak mungkin. Ya Allah, kalau ada dosa yang hamba tidak ingat, tolong ampuni ya Allah. Lah, ibu juga hamil. Kok bisa gini sih? Teman-temanku juga pada positif semua. Gimana ini, Bu? Tenang dulu ya nak, ini bisa jadi kesalahan kok. Gak mungkin lah, Bu. Ini jelas-jelas positif. Gimana sih emang ibu gak lihat? Ini loh, Bu. Udah jelas lagian kita hamidun alias hamil. Ya Allah, apa kata orang nanti? Aku kan guru agama Islam ya Allah. Seketika, keadaan di sekolah menjadi kacau dengan kabar mengejutkan tersebut. Ada total 20 murid perempuan dan 3 guru yang hamil dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Raka dan Ratu yang mendengar kabar tersebut pun sangat terkejut. Ini gak masuk akal deh. Kenapa tiba-tiba semua orang hamil ya? Aduh, apa sih yang terjadi di sekolah ini? Kita harus cari tahu semua ini sih. Ini benar-benar mencurigakan. Beberapa hari setelah kejadian yang mengejutkan itu, suasana di sekolah semakin kacau. Bu Rina, Mili, dan beberapa siswi lainnya yang hamil merasa bingung dan ketakutan. Mereka tidak ingat apapun yang bisa menjelaskan bagaimana kehamilan itu bisa terjadi. Sementara itu, Ratu dan Raka mulai merencanakan penyelidikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang guru, Bu Rina tampak duduk terdiam dengan wajah penuh beban. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa ini bisa terjadi pada aku ya Allah? Apakah ini ujian darimu? Aku seorang guru agama ya Allah. Aku harus menjaga kesucianku. Tapi aku nggak ngerti. Kenapa ini bisa terjadi? Apa hamba sedang diuji seperti Maryam ya Allah? Ya Allah. Bu, jangan ngerengek-rengek terus dong. Aku jadi pengen nangis juga. Kita tuh harus cari tahu, Bu. Kenapa ini bisa terjadi sama kita, Bu? Ya Allah. Hamba merasa seperti telah mengkhianati segala ajaran agama. Astagfirullahaladzim. Tapi hamba gak ingat apa-apa ya Allah. Hamba merasa jijik sama diri sendiri ya Allah. Ibu, aku tuh ngajakin ibu ngobrol. Ngapain sih berdoa mulu? Tuhan juga gak peduli sama ibu sekarang, tahu? Istighfar Meli. Istighfar. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu ke Allah. Raka, yang sejak awal sudah curiga dengan kejadian ini, mengajak Ratu untuk berbicara dengan kepala sekolah. Mereka merasa ada yang tidak beres, dan mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini. Ratu, aku udah ngobrol sama beberapa teman dan mereka juga ngelaporin hal yang sama. Ada yang merasa mual-mual, ada yang pusing. Aku yakin ini tuh gak cuma kebetulan, ini ada yang salah di sekolah ini. Iya deh, aku setuju banget. Tapi kita harus gimana ya Kak? Kita harus ngomong deh sama Pak Kepsek. Di ruang kepala sekolah, Pak Agus duduk dengan wajah serius. Pak Agus, ada yang perlu kami bicarakan. Aku yakin Bapak udah tahu soal Bu Rina dan murid-murid yang lain yang hamil bersamaan. Apa yang kalian maksud? Bapak malah baru tahu. Kok bisa pada hamil begitu? Apalagi ada Bu Rina. Dia nggak mungkin berzina kan? Ini mencurigakan. Pak, kami nggak yakin ini cuma kebetulan. Ada yang aneh Pak. Kenapa bisa hamil barengan gitu? Bahkan seorang Bu Rina yang solehah juga ikutan hamil Pak. Iya Pak, kita harus cepet-cepet bertindak. Oke, saya paham. Tapi untuk sekarang jangan sampai pihak luar sekolah tahu. Soalnya ini aib buat sekolah kita. Paham? Paham Pak? Tapi Bapak jadi curiga kalau ini jangan-jangan perbuatan hantu. Hah? Maksudnya? Jangan langsung menyimpulkan gitu dong Pak. Masa gara-gara hantu sih? Ya bisa aja kan. Gak ada yang gak mungkin. Coba kita tanya-tanya Bu Rina sama Meli dulu aja, biar lebih jelas. Aku ngikut ya Pak. Tidak lama kemudian, Bu Rina dan Mili masuk ke ruangan dengan raut sedih. Bu Rina, saya manggil ibu ke sini bukan buat menghakimi ibu ya. Mohon jangan salah paham. Saya, Raka, dan Ratu cuma pengen nanya beberapa hal aja. Baik Pak.
Saya paham kok. Saya sekarang lagi berusaha lebih tenang aja, Pak. Tapi Pak, kenapa harus ada si Udik ini sih? Dia sebagai apa emangnya di sini? Bisa nggak dijaga ngomongannya? Ratu di sini tuh mau bantu lo. Harusnya lo terima kasih ya, bukan malah bacot. Sudah, kita fokus dulu masalah ini. Jadi menurut Bapak, ini pasti kejadian mistis. Gak ada penjelasan lain, ini terlalu aneh. Masa 20-an murid hamil di waktu yang bersamaan dan gak ada yang ngerasa melakukan hubungan intim? Ini jelas mistis, ini sihir. Ya, Bapak mungkin benar. Tapi kita harus cari tahu siapa yang melakukan ini, Pak. Karena tidak mungkin hamil dengan sendirinya. Yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji hamba-hambanya di sekolah ini. Takbir! Allahu Akbar. Dalam perbincangan ini, mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk apa-apa. Raka mulai sedikit frustasi, apalagi berdasarkan pengakuan Burina dan Mili, tidak ada satupun yang jelas. Raka dan Ratu tahu mereka harus segera menemukan kebenaran dan mereka tak bisa berdiam diri. Keberanian mereka untuk mencari tahu lebih jauh tentang kejadian ini menjadi kunci penting dalam membuka rahasia yang tersembunyi. Ratu, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian-kejadian ini menurutku bukan mistis. Hal kayak gitu tuh nggak ada. Aku ngikut kamu deh, Raka. Aku juga gak percaya sih sama omongan Pak Agus. Beliau kayaknya emang pengen nutupin kasus ini sih, biar nama baik sekolah gak tercemar gak sih? Nah, anehnya lagi, semua rekaman CCTV 3 bulan lalu sama sekali nggak ada. Hilang. Aku terpaksa harus ngehack. Raka mengakses sistem untuk melihat rekaman CCTV sekolah yang terpasang di berbagai sudut. Dengan keterampilan teknologi yang dimilikinya, Raka berusaha mencari tahu apakah ada sesuatu yang mencurigakan yang tertangkap kamera. Rekaman dari hari-hari sebelumnya tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang aneh. Beberapa rekaman tampak hilang secara misterius. Semua ini semakin menambah rasa curiga di hati Raka. Kamu beneran bisa balikin rekaman yang hilang itu, Kah? Iya, semoga bisa ya. Akhirnya ketemu juga nih. Di layar, tampak rekaman menunjukkan Pak Agus mendekati ruang UKS di saat Burina dan beberapa siswi lain sedang sakit. Pak Agus tampak membawa minuman yang diserahkan kepada mereka. Ini maksudnya apa ya, Raka? Jadi pelakunya? Hah? Pak Agus? Kepala sekolah kita? Bajingan, pantas aja dia berusaha nutupin kasus ini pakai embel-embel mistis-mistis segala. Kita harus ngumumin ini ke semua orang sih, biar si cabul ini nggak bisa mengelak lagi. Bukti CCTV nanti aku broadcast di grup-grup kelas. Oke deh, aku ngikut kamu ya. Perhatian kepada seluruh siswa SMA Sejahtera. Ini adalah pengumuman penting. Silahkan kalian buka grup kelas masing-masing. Di situ ada bukti rekaman yang menunjukkan bahwa kepala sekolah kita adalah seorang bajingan. Dia adalah pelaku yang membuat 20 orang siswi kita hamil secara bersamaan. Kita harus usir dia. Di halaman sekolah, suasana semakin tegang setelah pengumuman dari Raka. Para murid dan guru terdiam, banyak yang merasa terkejut dan khawatir. Ratu berdiri di samping Raka, mendukung apa yang disampaikan. Ratu, kalian serius? Pelakunya Pak Agus. Meli, aku udah ngeliat rekaman itu. Berkali-kali bahkan. Dan aku yakin Raka dan aku tuh gak salah lihat, Mel. Sialan, pantas saja waktu itu keluar dari UKS badan gue malah tambah lemes dan sakit. Gue juga pegel-pegel, anjrit lah. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Pak Agus baik sama ibu itu karena ada maunya ya. Waktu itu juga dia pernah ngasih minuman ke ibu. Jangan-jangan itu isinya memang obat bius. Ya Allah. Raka, Ratu, makasih banyak ya. Iya Bu, sekarang kita harus lapor polisi. Ini semua cuma salah paham. Kalian gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya gak mungkin jahatin kalian. Raka, pasti kamu cuma mengada-ada. Kami udah punya bukti ya Pak. Bapak gak bisa ngeles lagi. Polisi juga udah OTW nih. Brengsek kamu ya. Kamu udah berani lawan kepala sekolah. Saya berani karena saya benar Pak. Bapak yang salah. Udah deh Pak, Bapak tuh sebaiknya ngaku aja. Iya, kita udah lihat semuanya tahu. Dasar kepala sekolah apaan kayak gitu? Dasar cabul dan dasar lo bajingan. Pak Agus, ya Allah Pak, saya kecewa sama Bapak.
Ternyata semua kebaikan Bapak selama ini tuh palsu. Semoga Allah memberikan hukuman yang setimpal buat Bapak. Bu, gak bisa lebih kasar lagi apa marahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bajingan. Astagfirullahaladzim. Pak Agus semakin terpojok. Raka dan Ratu terus mendesaknya. Sementara Burina dan Mili mulai menyadari bahwa mereka tak bisa lagi membiarkan kebenaran disembunyikan. Para polisi datang untuk menangkapnya. Mel, semua ini berkat usahanya Ratu loh. Lo harusnya terima kasih tuh dan minta maaf sama dia. Iya Kak. Ratu, gue minta maaf ya selalu ngehina lo tanpa alasan. Gue cuman kadang tuh ngerasa insecure karena lo tuh selalu bisa sabar di situasi apapun. Sedangkan gue enggak. Gue pengen kayak lo tapi gue gak bisa. Dan gue juga makasih banget karena lo udah mau bantu. Padahal kan gue selalu nyakitin lo. Iya, it's okay deh Mel, aku paham kok. Aku juga udah maafin kamu. Dan sekarang kita bisa temenan mulai dari nol lagi kan ya? Beneran mau berteman sama gue? Emangnya kenapa gak mau? Makasih ya ampun gue jadi terharu. Setelah Pak Agus dipecat, hidup di sekolah terasa sedikit lebih tenang. Namun, ketegangan belum berakhir. Pak Agus, yang merasa terpojok dan dihukum atas tindakannya, tidak tinggal diam. Dia mengutus Bonar, seorang pria misterius yang dikenal sebagai preman, untuk melakukan sesuatu yang mengancam keselamatan Ratu. Di tempat yang sepi, Ratu terikat di kursi dengan cemas. Bonar, si preman, berdiri di dekatnya dengan ekspresi jahat. Pak Agus tampak duduk dengan tangan terlipat, menatap Ratu dengan tatapan penuh kebencian. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan hidupku begitu aja? Berani-beraninya kamu lawan saya. Walaupun kelihatannya cuma kepala sekolah, saya itu aslinya mafia. Bener gak Bonar? Bah, betul sekali lah opungku. Opang, opung. Emangnya saya setua itu apa? Maaf lah bos, saya kan anggota baru. Wajar lah bikin salah, karena kita manusia bukan nabi boy. Dipukul mau loh. Ampun bos, ampun. Pak Agus, kenapa sih Bapak melakukan semua ini? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bukannya kamu sama si Raka yang bikin saya dikejar polisi? Tahu nggak kenapa saya bisa kabur? Ya nggak tahu lah Pak. Ya karena motor saya Honda Sonic 150R. Gak lucu ya? Hidih, freak banget sih. Bapak itu cabul ya, bukan lucu. Masih berani ngelawan kamu ya? Bonar, bikinin kopi hitam. Siap pak. Sementara Ratu terdiam dalam ketakutan, dia mulai berpikir keras. Dia tahu bahwa harapannya hanya bergantung pada bantuan dari Raka dan Burina. Perasaan cemas melanda hatinya. Tapi dia berusaha keras untuk tetap kuat, berharap mereka segera datang untuk menolong. Bu, kita harus berhati-hati. Pak Agus bisa aja mempersiapkan segala macam cara untuk balas dendam. Kita harus menyelamatkan Ratu, Bu. Nggak peduli apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan khawatir ya Raka. Kita harus berani. Kita nggak bisa biarin Pak Agus menang. Ini adalah momen terakhir kita buat mengakhiri semuanya. Raka dan Burina akhirnya tiba di gudang. Mereka bisa melihat Bonar yang berdiri menjaga pintu. Agus, lepasin dia sekarang juga. Kalian datang cuma mau mempermalukan diri sendiri. Kalau mau coba-coba, ayolah kita baku pukul. Tiba-tiba, pertarungan fisik terjadi antara Raka dan Bonar. Raka menggunakan keterampilan bela dirinya untuk melawan Bonar yang lebih besar dan lebih kuat. Suara adu tubuh terdengar keras, dan Ratu bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Pak Agus yang melihat semua itu dari kejauhan, mulai panik. Dia berusaha mencari jalan keluar, namun Burina sudah menghadangnya. Kamu nggak akan bisa lolos gitu aja Pak Agus. Kamu harus bertanggung jawab. Polisi yang sudah dihubungi Raka akhirnya tiba di tempat kejadian. Mereka langsung menangkap Pak Agus dan Bonar. Semua perlawanan mereka sia-sia, dan akhirnya mereka dihadapkan pada hukum. Pak Agus dan Bonar digiring keluar dengan tangan diborgol. Wajah mereka menunjukkan kekesalan dan kebingungan, sementara Ratu, Raka, dan Burina bisa sedikit merasa lega. Terima kasih ya Raka, Burina. Kalau nggak ada kalian, aku ini nggak tahu bakalan gimana. Alhamdulillah, kita semua akan baik-baik saja setelah ini. Insya Allah. Ayo kita keluar dari sini. Beberapa minggu kemudian,
sekolah kembali berfungsi normal. Pak Agus telah dipecat dan hidup Ratu mulai membaik. Meskipun kejadian ini meninggalkan bekas, ia merasa lebih kuat setelah melalui semua cobaan. Sementara itu, Bu Rina dan 20 siswi yang hamil memutuskan untuk tetap melahirkan bayi mereka dan membesarkannya bersama-sama. Dan cerita pun tamat dengan sebuah pelajaran berharga bahwa kadang orang yang kelewat baik itu justru yang paling berbahaya.